lagi mau 17 Agustusan. Aku harus punya outfit yang keren nih buat lomba nanti. Belanja-belanja dulu deh. Ternyata uang aku nggak cukup nih buat beli barang-barangnya. Mana gajian masih lama lagi. Aku pakai pay later aja deh. Selamat siang, Mbak Talita. Selamat siang, Pak RW. Boleh ikut duduk? Boleh, silakan Pak. Oke, apa kabar nih Mbak Talita nih? Aduh, baik Pak. Iya, senang nih bisa ketemu Mbak Talita. Iya, Pak. Lagi ngapain nih? Ini Pak, aku tuh lagi belanja-belanja buat nanti aku mau 17 Agustusan. Harus punya baju yang bagus dong Pak. Iya benar, nah berhubung kita mau memperingati 17 Agustus ya, dimana kita ada acara-acaranya yang tentunya menarik nih. Nah berhubung kita mau ngadain acara nih, tentunya kita menghimbau nih dari warga ya, ini bisa ikut berpartisipasi dan bisa menyumbangkan kalau ada rezeki lebih. Nah mungkin kalau Dek Talita ya ini punya rezeki lebih, nah ini bisa menyumbang sebagian rezekinya nih untuk bisa memeriahkan acara 17 Agustus di kompleks kita. Aduh Pak, kalau buat nyumbang dana kayaknya dari aku lain kali dulu deh Pak. Aduh, mohon maaf ya Pak ya. Oke. Ya udah kalau gitu, nah mungkin saya mau mampir lagi ya ke tetangga dan juga warga sekitar ya. Oke deh Pak. Thank you banget nih Mbak Talita. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke. Dah. Tal, lagi ngapain kamu? Sibuk banget. Kayaknya serius banget deh. Iya nih Mas, aku tuh lagi belanja-belanja baju, celana, sepatu buat nanti aku lomba 17-an Mas. Kan aku mau terlihat eye catching di depan teman-teman aku. Gitu. Nah, mahal nggak memang baju-bajunya? Lumayan mahal sih Mas. Nah itu dia, aku tuh bingung. Sebenarnya kan ini lumayan mahal ya. Iya. Tapi sekarang ini aku kan belum gajian. Jadi kayaknya belum cukup deh buat beli barang-barang ini. Makanya kayaknya aku milih pakai pay later deh Mas. Nah tentunya memang kalau kita lihat ya, apa yang kamu lakukan ini tentunya lebih cenderung impulsif, dan tentunya apalagi kamu harus berhutang ya dengan pay later untuk bisa membeli barang keinginan kamu nih. Nah memang kalau kita lihat saat ini nih ya, jadi memang walaupun kita udah merdeka secara negara nih ya Tal, nah tapi jangan sampai nih kamu terjajah oleh finansial dengan namanya pay later ataupun pinjol-pinjol online nih ya. Nah kamu harus tahu tuh yang namanya merdeka finansial supaya kamu bisa lebih bijak ya dalam mengelola finansial, dan juga kamu bisa ke depannya ya bisa punya dana darurat dan juga dana dingin dari berinvestasi. Iya nih Mas Haji, kayaknya aku belum deh merdeka finansial. Soalnya aku masih tergoda buat pakai fasilitas pay later. Kira-kira gimana sih Mas supaya kita bisa merdeka finansial? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan kamu nih, nah sebelum itu kita mau opening dulu ya. Halo guys, kembali lagi bersama kita di CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Nah kali ini di vlog Berani Berinvestasi, kita akan menjawab dan juga membahas ya bagaimana untuk kita bisa mencapai atau meraih kemerdekaan secara finansial, dan tentunya bisa mengatasi permasalahan yang sedang Talita hadapi. Oleh karena itu, stay tune terus ya. Nah, jadi gini Tal, aku jelasin ya sesuatu hal yang tentunya penting dan bisa bermanfaat untuk kamu ya. Nah, ini cara bagaimana kita bisa meraih kemerdekaan finansial ala pakar finansial yang sukses bernama Robert Kiyosaki ya. Nah, dimana hal yang kecil ya, langkah kecil yang bisa kamu mulai saat ini, dan tentunya ini bisa membawa perubahan besar ya. Nah, biasanya dari langkah yang kecil ini kamu bisa melanjutkan ya ke langkah-langkah yang lebih besar selanjutnya. Seperti itu Tal. Oh boleh Mas Haji. Oke, nah sebelum kamu nanti memulai langkah untuk bisa meraih kemerdekaan finansial, nah tentunya kamu harus diawali dengan niat ya. Tentunya niat yang baik dan juga konsisten di awal ya. Kamu harus dilandasi dengan komitmen. Nah setelah itu kamu baru bisa mulai nih dengan menghindari
hutang ya, atau misalnya tadi paylater ataupun pinjol ya, untuk bisa memenuhi hal-hal yang kamu inginkan, dan ini yang cenderungnya konsumtif, yang dalam arti nggak punya nilai produktivitas nih. Kalau kamu misalnya mengeluarkan sebuah pendapatan kamu atau misalnya pinjam uang nih ya, apakah ini nanti akan memberikan sesuatu nilai tambah buat kamu apa enggak nih? Apakah mungkin hanya beban untuk kamu untuk bisa melunasinya dalam bentuk cicilan di bulan-bulan berikutnya ya, seperti itu. Nah, mungkin kamu harus bijak nih ya, jadi nggak harus gengsi nih untuk kamu mungkin 17 Agustusan harus semua yang baru nih, dari baju, pakaian, celana, dan mungkin sepatu ya. Jadi yang kedua adalah kamu nggak harus gengsi ya, jadi kamu harus bisa lebih bijaksana nih dalam berbelanja. Jadi ya ibaratkan nggak apa-apa lah kalau misalnya mungkin mix and match kamu misalnya masih ada baju-baju yang masih keren nih untuk dipakai. Nah, kamu bisa padu-padankan untuk tampil tentunya menarik ya, di mungkin kamu merayakan 17 Agustusan di kalangan ruang kamu ya, di keluarga ataupun di lingkungan sekitar kamu. Yang penting semangatnya nih, kita bisa meraih kemerdekaan tentunya dari segi kita secara finansial dan juga secara kita ya sebagai warga negara Indonesia, terus kita melanjutkan semangat momentum kemerdekaan. Oke deh Mas. Terus ada lagi nggak Mas? Nah, kamu jadi nggak sabaran ya untuk selanjutnya. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah kamu juga selain tadi ya kamu menghindari hutang yang bersifat konsumtif dan juga nggak gengsian nih. Yang selanjutnya adalah kamu jangan sampai dalam segi pendapatan ya, pengeluaran kamu ini besar pasak daripada tiang ya. Intinya adalah pengeluaran kamu ini lebih besar daripada pendapatan yang kamu diterima setiap bulan nih, misalnya dari bekerja ataupun dari hal-hal yang lain. Karena apa? Karena tentunya kalau kamu nggak bisa manage nih ya, nanti utang kamu tambah menumpuk nih, kamu nanti stres dan galau, nanti gimana nih untuk bisa memenuhinya. Nah, jangan sampai kamu mungkin terlilit dengan hutang, dan tentunya nanti kamu bingung nih untuk bisa membayarnya di kemudian hari. Jadi hal itu nanti juga bisa melemahkan ya, ataupun juga bisa membuat mental kamu jadi cemas gitu. Jadi supaya kamu bisa tenang ya dalam segi mengelola pendapatan, kamu harus bisa secara bijak ya untuk mengatur supaya si pengeluaran ini nggak lebih besar nih dari pendapatan yang kamu terima. Oh iya Mas. Terus ada lagi nggak Mas? Nah, selain itu kamu bisa mulai memprioritaskan ya ketika kamu pertama kali mendapatkan gaji ya, di awal ataupun di akhir bulan ya. Kamu bisa langsung menyisihkan ya setelah sudah dikerangi dengan biaya wajib yang dimana seperti biaya bulanan kamu, transportasi, makan, minum, tempat tinggal, biaya sosial, dan yang lain-lain. Nah, sisanya kamu bisa menyisihkan ya, kalau ada sisa untuk langsung disisihkan di awal untuk dana darurat dan juga dana dingin untuk berinvestasi. Nah, dana dingin dalam arti di sini yang kedepannya ya, dalam waktu yang kamu berjalan nih selama misalnya kurun waktu sebulan, kamu nggak dibutuhin nih dana dinginnya ya untuk misalnya kebutuhan wajib kamu. Jadi ketika mungkin namanya investasi nih ya, ibaratnya ada risikonya nih, ada high risk high return ya. Namanya juga kalau misalnya seiring dengan perjalanan waktu, nilai investasi kadang ada terjadi koreksi nih Tal. Jadi ketika mungkin nilai investasi kamu turun, kamu nggak akan cemas ya dari mana nilai uang kamu ini misalnya nanti untuk dipakai nih untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadi supaya lebih aman, makanya juga namanya dana dingin nih. Jadi supaya mental dan hati kamu tetap dingin ya untuk berinvestasi, nggak terganggu segitu Tal. Oh gitu Mas. Kalau dipikir-pikir kayaknya iya deh Mas. Aku tuh belum nyiapin dana darurat untuk kebutuhan yang nggak terduga. Malah aku kebanyakan beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu Mas. Iya. Terus ada lagi nggak Mas? Nah, selain itu juga kamu harus selain tadi kamu sudah menyisihkan dana darurat dan juga sekaligus dana dingin. Nah, jangan lupa nih setelah udah disisihkan dana dinginnya ya, kamu lakukan ya secara berkala dan rutin melakukan investasi. Nah, salah satunya kamu bisa melakukan investasi saham secara rutin ya, dengan menabung setiap bulan ya. Ketika kamu sudah
menerima pendapatan. Nah, kamu tadi sudah bisa menyisihkan ya, nanti sudah bisa menyisihkan, dan tentunya kamu langsung nih melakukan secara berkala rutin untuk berinvestasi saham. Nah, juga kamu jangan ketinggalan nih yang namanya juga setelah kamu nanti melakukan investasi, kamu juga harus mulai mempelajari ya, mencermati juga sebelum berinvestasi bagaimana perusahaan itu ya, mengenal produknya, mengenal bisnisnya. Ibaratnya kalau berinvestasi jangan beli kucing dalam karung nih. Oh iya, bener banget sih Mas. Sekarang aku juga udah mulai investasi saham nih di CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Tapi aku tuh kan masih pemula ya Mas. Iya. Jadi masih banyak hal deh yang perlu aku pelajarin. Makanya aku suka ikutan kelas pasti yang ada di CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Terus aku juga suka dengerin podcast Berani Berinvestasi di CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Nah, dari situ banyak banget deh Mas hal-hal yang bisa aku pelajarin tentang dunia saham. Semoga kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi deh di investasi saham. Oke, amin deh. Semoga dari hal yang kamu tadi udah bicarakan ya, dan tentunya kamu sudah niatkan ya, semoga tentunya dilakukan, dijalani secara konsisten dan penuh komitmen. Dan juga harapannya secara selangkah demi selangkah ya, secara konsisten dan jangka panjang. Ibaratnya kita doakan ya, kamu bisa mencapai kemerdekaan finansial yang kamu harapkan. Oke deh Mas. Kayaknya udah dulu deh Mas. Aku udah di SMS nih sama mamaku. Oh Suruh iya? bersih-bersih depan rumah. Oke. Nah, sebelum itu kita mau closing dulu ya. Dan seperti biasa kita mau pantun nih ke teman-teman. Nah, rumahnya Eko ada di Cikini. Cakep. Pacarnya tinggal di Gondang Dia. Oke guys, sekian dulu untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi selanjutnya bersama CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Dah. Yuk. Mas, Oke. aku pulang dulu ya. Oke, dadah.